Pernah tidak kamu melihat seorang ibu atau ayah di taman bermain, lalu anaknya bersin sekali saja, cuman sekali, dan wajah orang tuanya langsung berubah pucat seolah-olah dunia mau runtuh? Atau mungkin kamu sendiri pernah mengalami momen itu? Anak garuk-garuk tangan sedikit, dan tiba-tiba di kepala kita sudah muncul skenario horor. Waduh, ini pasti alergi parah. Jangan-jangan dia tidak bisa makan enak seumur hidup. Haha, itu skenario yang sangat familiar. Panic mode on, rasanya seperti sistem alarm kebakaran yang terlalu sensitif. Asap lilin sedikit, sirine satu gedung bunyi semua. Tapi jujur saja, di era modern ini, ketakutan itu valid. Kita seperti dikepung oleh musuh yang tidak terlihat. Debu, makanan, polusi, rasanya semua benda berpotensi jadi penjahat bagi sistem imun anak kita. Betul sekali. Rasanya dulu waktu kita kecil, main di selokan, makan jajanan sembarangan, kok rasanya aman-aman saja ya? Kenapa sekarang anak dikit-dikit gatal, dikit-dikit bersin? Apakah anak zaman sekarang lebih lembek atau lingkungannya yang makin ganas? Dan pertanyaan besarnya adalah, di tengah kepanikan itu, kapan sebenarnya kita harus berhenti menebak-nebak dan benar-benar pergi ke dokter untuk tes alergi? Nah, itu dia kuncinya, menebak-nebak. Banyak orang tua sekarang jadi detektif, dadakan bermodalkan Google. Anak merah sedikit, langsung vonis, kamu alergi susu sapi, stop minum susu selamanya. Padahal belum tentu. Di episode kali ini, kita akan bedah tuntas soal fenomena dikit-dikit alergi ini. Kita akan bahas kapan momen yang tepat untuk melakukan skin prick test, dan kenapa membatasi semua makanan justru bisa jadi bumerang yang berbahaya. Menarik. Jadi, sebelum kita jadi orang tua yang paranoid dan melarang anak makan segalanya mulai dari telur sampai kacang, mari kita luruskan dulu benang kusut ini. Siap untuk menyelami dunia sistem imun yang misterius ini? Sangat siap, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dari fenomena dasarnya dulu. Gatal dan bersin. Ini kan respons tubuh yang wajar sebenarnya. Tapi kapan batas wajarnya terlewati? Kapan seorang orang tua harus berpikir, oke, ini bukan sekadar gatal digigit nyamuk, ini butuh tes medis. Pertanyaan bagus. Kita harus membedakan antara iritasi sesaat dan reaksi sistemik. Bayangkan sistem imun tubuh anak itu seperti penjaga keamanan di sebuah klub malam. Tugasnya mengusir pengacau. Nah, pada anak dengan bakat alergi, penjaga keamanannya ini lebay atau berlebihan. Ada tamu baik-baik, misalnya protein telur atau debu rumah biasa, dianggap teroris. Akhirnya dia heboh, melepaskan histamin, bikin gatal, bengkak, atau bersin. Penjaga keamanan yang paranoid ya. Tepat sekali, tanda bahwa kamu butuh bantuan profesional dalam hal ini tes alergi seperti skin prick test adalah ketika reaksinya konsisten dan mengganggu kualitas hidup. Misalnya, setiap kali makan udang, bibir bengkak atau timbul biduran luas. Atau setiap pagi bangun tidur, anak bersin-bersin non-stop sampai matanya berair dan sulit konsentrasi sekolah. Kalau polanya berulang, itu sinyal merah. Jangan tunggu sampai sesak napas. Jadi kuncinya adalah pola yang berulang ya. Bukan sekadar sekali bersin karena kena lada. Nah, bicara soal tes, banyak orang tua ngeri mendengar istilah skin prick test. Bayangannya, anak bakal ditusuk-tusuk jarum suntik yang panjang. Sebenarnya, seberapa mengerikan sih prosedurnya? Hahaha, namanya memang terdengar intimidatif ya, prik atau tusukan. Tapi realitanya jauh dari kata mengerikan. Ini bukan pengambilan darah, prosedurnya sangat sederhana. Dokter akan meneteskan ekstrak alergen bisa dari tungau, susu, telur, kacang di lengan atau punggung anak. Lalu kulitnya digores sedikit sekali, sangat dangkal, hanya di lapisan epidermis. Rasanya paling seperti dicubit kecil atau digigit semut yang sopan. Semut yang sopan. Saya suka istilah itu. Jadi, tidak ada darah yang muncrat kemana-mana ya? Sama sekali tidak, dan hasilnya super cepat. Dalam 15-20 menit, kita langsung tahu jawabannya. Kalau muncul bentol kemerahan seperti gigitan nyamuk di titik tetesan susu, berarti positif alergi susu. Sederhana, cepat, dan akurat. Ini jauh lebih baik daripada orang tua main tebak-tebakan buah manggis. Nah, ini yang sering terjadi. Tebak-tebakan itu, saya punya teman, anaknya gatal-gatal, dia langsung panik dan memotong semua asupan protein. Tidak boleh telur, tidak boleh ikan, tidak boleh susu. Anaknya akhirnya cuma makan nasi sama sayur bening setiap hari. Apakah pendekatan eliminasi total tanpa tes ini berbahaya?
Sangat-sangat berbahaya. Dan sayangnya ini sering terjadi. Kita menyebutnya blind elimination diet. Masalahnya begini, anak-anak itu sedang dalam masa pertumbuhan emas. Mereka butuh protein, butuh lemak, butuh kalsium. Kalau kita memangkas itu semua hanya berdasarkan perasaan atau ketakutan orang tua, risikonya adalah malnutrisi. Pertumbuhan terhambat, stunting, atau masalah perkembangan otak. Wah, dampaknya bisa sejauh itu ya. Jadi niatnya melindungi, malah menyakiti. Betul. Ironisnya, kadang gatalnya itu bukan karena makanan. Bisa jadi karena sabun mandinya yang terlalu keras atau deterjen baju atau tungau debu di kasur. Bayangkan, anak sudah disiksa tidak boleh makan enak, ternyata penyebabnya adalah kasur yang jarang divakum. Kan kasihan. Makanya skin prick test itu penting untuk memberikan kepastian. Supaya kita tahu musuh sebenarnya siapa dan tidak menembak membabi buta. Masuk akal. Jadi tes ini semacam peta ya, supaya kita tidak tersesat di hutan kepanikan. Tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran. Kenapa ya rasanya anak zaman sekarang lebih rentan alergi dibanding zaman kita dulu? Apakah ini cuma perasaan kita saja karena arus informasi lebih cepat, atau memang secara statistik meningkat? Ini bukan perasaan saja, datanya memang menunjukkan peningkatan. Ada satu teori yang sangat populer di dunia medis, namanya hygiene hypothesis atau hipotesis kebersihan. Ini agak paradoks. Intinya, lingkungan kita yang terlalu steril, terlalu bersih, justru membuat sistem imun anak jadi kurang kerjaan. Tunggu dulu, terlalu bersih itu buruk? Bukannya kita diajarkan untuk selalu higienis? Higienis itu baik untuk mencegah infeksi virus atau bakteri jahat. Tapi sistem imun kita itu perlu latihan. Dulu anak-anak main tanah, kena cacing, terekspos berbagai mikroba alami. Sistem imun sibuk melawan itu. Sekarang lantai dipel pakai disinfektan 5 kali sehari, tangan disemprot sanitizer tiap 5 menit. Karena tidak ada musuh nyata seperti parasit. Sistem imun yang menganggur ini akhirnya mencari masalah sendiri. Dia mulai menyerang hal-hal yang tidak berbahaya seperti serbuk sari atau protein kacang. Wow, jadi sistem imunnya bosan, lalu mulai bikin drama sendiri? Persis, dia jadi overreaktif, ditambah lagi dengan gaya hidup modern. Makanan ultraproses, polusi udara, penggunaan antibiotik yang berlebihan sejak bayi, itu semua mengubah mikrobioma di usus kita. Padahal usus itu markas besarnya sistem imun. Kalau keseimbangan bakteri di usus terganggu, risiko alergi melonjak. Ini filosofis sekali kalau dipikir-pikir. Kemajuan teknologi dan standar kebersihan kita justru menciptakan masalah baru. Kita mencoba mengontrol alam, tapi tubuh kita malah memberontak. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus membiarkan anak kita makan tanah lagi? Haha, tidak perlu ekstrim sampai makan tanah juga. Tapi kuncinya adalah keseimbangan. Jangan terlalu paranoid dengan kotoran alami. Biarkan anak bermain di luar, terpapar alam. Dan soal makanan, ini penting. Pengenalan alergen sejak dini justru disarankan sekarang. Dulu rekomendasinya jangan kasih kacang sampai umur 3 tahun. Sekarang pedomannya berubah. Justru mengenalkan kacang atau telur sejak bayi, tentu dengan tekstur yang aman, bisa melatih tubuh untuk menerimanya, bukan menolaknya. Itu perubahan paradigma yang besar ya. Dulu dijauhkan, sekarang didekatkan supaya kenal. Kembali ke soal skin prick test tadi. Misalkan hasilnya sudah keluar, ternyata anak positif alergi debu dan putih telur. Apa yang harus dilakukan orang tua selanjutnya? Apakah anak itu harus hidup dalam gelembung kaca? Tentu tidak. Tujuan tes alergi bukan untuk membatasi hidup anak, tapi untuk mengelola risikonya. Kalau alergi debu, ya kamarnya yang dibersihkan, ganti spray seminggu sekali dengan air panas, kurangi boneka berbulu. Bukan melarang anak main. Kalau alergi telur, hindari telur, tapi cari substitusi protein lain yang setara. Dan ingat, alergi pada anak itu dinamis. Dinamis maksudnya bisa berubah. Bisa banget. Banyak anak yang alergi susu atau telur saat bayi, tapi seiring bertambahnya usia, sistem imunnya belajar untuk mentoleransi. Makanya, tes ulang secara berkala itu perlu. Jangan sampai anak divonis alergi umur 1 tahun, lalu sampai umur 20 tahun, dia masih trauma makan telur, padahal tubuhnya sebenarnya sudah sembuh. Kasihan juga ya kalau seumur hidup menahan selera. Padahal sebenarnya sudah aman. Jadi, jangan jadikan hasil tes itu sebagai vonis seumur hidup yang kaku. Benar. Dan satu lagi aspek yang sering dilupakan,
aspek psikologis. Jangan bikin anak merasa dirinya penyakitan atau lemah. Seringkali orang tua yang cemas menularkan kecemasannya ke anak. Awas jangan makan itu nanti gatal, jangan main di sana nanti kotor. Anak jadi tumbuh dengan rasa takut terhadap dunia sekitarnya. Itu poin yang sangat dalam. Stres pada orang tua bisa jadi beban mental buat anak. Padahal, stres sendiri bisa memicu reaksi alergi. Jadi lebih parah, kan? Lingkaran setan kan, stres memicu histamin, histamin bikin gatal, gatal bikin stres. Jadi santai saja, alergi itu kondisi yang sangat bisa dikelola, manageable, bukan akhir dunia. Dengan penanganan yang tepat, anak alergi bisa jadi atlet, bisa jadi petualang, bisa jadi apa saja. Luar biasa. Jadi, kalau boleh saya rangkum sedikit obrolan kita hari ini. Pertama, jangan jadi dokter Google. Kalau ada gejala berulang, lakukan skin prick test. Itu tidak sakit dan memberikan kepastian. Kedua, jangan lakukan diet eliminasi ekstrem tanpa dasar medis karena itu merusak gizi anak. Dan ketiga, berdamailah dengan sedikit kotoran dan alam. Karena sistem imun kita butuh latihan, bukan kemanjaan. Rangkuman yang sempurna. Saya ingin menambahkan satu hal penutup. Tubuh manusia itu pintar. Gejala seperti gatal atau bersin adalah cara tubuh berkomunikasi. Tugas kita sebagai orang tua bukan untuk membungkam komunikasi itu dengan panik, tapi mendengarkannya, memahaminya lewat bantuan ahli dan meresponnya dengan bijak. Mendengarkan tubuh, bukan membungkamnya. Indah sekali. Benar, dan mungkin meningkatnya angka alergi ini adalah teguran halus dari alam agar kita kembali meninjau gaya hidup kita yang serba instan, serba proses, dan serba artifisial. Mungkin solusinya bukan hanya di obat anti alergi, tapi di cara kita menjalani hidup sehari-hari. Sebuah refleksi yang patut kita renungkan bersama. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya beban di pundak para orang tua yang mendengarkan ini jadi sedikit berkurang. Tidak perlu panik lagi kalau anak garuk-garuk sedikit. Sama-sama, senang bisa berbagi. Ingat, gatal sedikit bukan kiamat, tarik napas, observasi, dan konsultasi. Sip, sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah seru. Jaga kesehatan dan biarkan anak-anak bermain dengan gembira. Sampai jumpa.